Anda mengatakan, banyak dalil mengatakan Yesus utusan, Yesus Tuhan, dan dalil mengatakan Yesus punya Tuhan. Menurut Anda, yang benar yang mana? Yang benar ya dua-duanya, karena Yesus itu menurut iman Kristen, itu dia firman yang menjadi manusia. Jadi berbicara tentang dirinya sebagai manusia dan dirinya sebagai Allah. Dalam Alkitab bisa dikatakan di sana bahwa dalam kepenuhannya dia ada kealahan di dalamnya. Dalam kepenuhannya sebagai manusia ada kealahan di dalamnya. Begitu. Jadi tidak bisa kita berbicara Firman ini siapa Firman? Iya. Firman itu Firman Yesus. ini apa itu sebenarnya? sudah jelas, jangan kau bertanya-tanya lagi. Oke. Firman yang telah menjadi manusia. Pada saat Gabriel bertemu dengan Maria, dia bawa pisang goreng apa firman? Pada saat Gabriel bertemu dengan Maria, menyampaikan pesan dari langit, iya, yang dibawa Gabriel dari langit ini pisang goreng atau firman? Pada saat Gabriel membawa kabar gembira kepada Maria, itu membawa firman. Nah, ini parah nih. Firman itu telah menjadi manusia. Begitu. Ya, saya tanya. Ya, peristiwa ya, sebelum kedatangan Yesus, sebelum kelahiran Yesus, di Lukas 1:31, Gabriel membawa kabar dari langit, ya kan? Datang dia dari langit, bertemu dengan Maria, bawa apa dia? Pisang goreng, Dia bawa kabar. Firman. Tentang. Ya, kabar itu dari mana? Dari sang sumber itu, sang A itu, Bapa itu. Ya, sang sumber itu berfirman atau tidak kepada Gabriel? Berkata-kata tidak sama Gabriel? Tidak tertulis di dalam situ. Iya, sang sumber ini bertemu dengan Gabriel di langit. Apa yang dikatakan Bapa kepada Gabriel? Sehingga Gabriel datang ke dunia bertemu dengan Maria. Apa yang diinginkan Bapa? Pergi dan katakan kepada Maria bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Nah, perkataan Tuhan itu apa namanya? Namanya dia Yesus. Perkataan Bapa itu namanya apa? Perkataan Bapa namanya apa? Firman. Sejenis tepung kah? Firman kan? Gabriel bawa firman dari langit. Apa firmannya? Wahai Maria, kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Begitu dia lahir, kau berikanlah nama dengan Yesus Kristus. Nama mana itu mungkin sudah disebut di dalam nama itu sudah disebut di dalam kabar itu. Bukan kita menamai dia. Betul. Yang pertanyaan saya tadi, Gabriel bawa apa dari langit? Bertemu dengan Maria. Tadi apa kan tujuannya Gabriel? Kenapa tanya ulang-ulang? Ya, bawa firman kan? Bawa firman kan? Bawa perkataan Tuhan kan? Ulang tadi. Bawa pesan Tuhan kan? Itu telah menjadi manusia. Waduh. Anda bertanya. Firman tadi jenisnya apa? Itu sudah jelas. Firman tadi jenisnya apa? Perkataan apa Bapa itu sendiri? Apakah mungkin Gabriel gotong-gotong Bapa dari langit, gendong Bapa dari langit, geret-geret Bapa dari langit, turun ke bawah? Saya sudah jawab, abangku. Kenapa tanya? Ya sudah, Anda jangan ngotot. Firman jadi manusia, Allah jadi manusia, Tuhan jadi manusia. Anda jangan ngotot ke situ. Saya mengajak Anda supaya Anda cerdas. Tulis di dalam ayat itu. Ayat itu dan saya tidak mau keluar dari ayat. Ada Bang Andi. Assalamualaikum. Ayat itu tertulis jelas. Kenapa kau harus menjelaskan? Lanjut Bang. Bang Abi, kalau yang menjadi manusia itu Tuhan atau Tuhan berfirman menjadi manusia, yang mana yang benar? Kenapa kau mau menjelaskan ayat itu? Ayat itu sudah jelas. Orang lagi saya nanya kok menjelaskan.
Itu diulangi, ayat saya itu nggak sudah jelas, menjelaskan. kenapa kau harus tanya? Bang, saya nggak menjelaskan, saya Buka bertanya. saja Yang ayat itu menjadi, dan kau baca. yang menjadi manusia itu Tuhan kah yang menjadi manusia, betul Bang? Firman itu berasal dari Tuhan, jadi tetap firman itu juga Tuhan. Ya, berarti Yesus Tuhan. Tuhan itu sudah Oke. disebutkan tadi. Oke, Tuhan. Kalau bapaknya Yesus Tuhan juga. Bapa Tuhan. Nah, ada berapa Tuhan? Kau hitung sendiri ada berapa? 1 tambah 1 berapa Bang? Gua nggak bisa ngitung nih, pusing saya. 2. 1 kali 1 berapa, Bang? Berarti Tuhanmu berapa? 1 kali 1 berapa, Bang? 1. Toh Satu, itu sama. kalau 1 tambah 1 berapa? Yang lebih tinggi kan kali-kalian. 1 kali 1 Oke. berapa? Oh, jadi Bapak sama Yesus dikali menjadi 1. Ya 1. 1 esensi dia. Kalau Bapak dan Yesus beda atau sama? Apa? Makanya Bapak dan jangan Yesus, itu perkalian-perkalian di dengerin sini. dulu, dengerin Bang. Bapak dan Yesus itu beda atau sama? Bingung. Tidak beda secara esensi. Esensi Beda tetap atau satu. beda atau sama? Beda secara hakikat, esensinya Beda. satu. Kalau beda yang mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Ini parah nih. Dua-dua Tuhan, tiga-tiga Tuhan. Oh, Karena dua-dua Tuhan, tiga-tiga Tuhan. Ya udah, selesai, udah dijawab. Ya, selesai. Ini Pak sudah, Erik ini nggak Pak. ngerti. Orang udah Tuhannya 3, lu bilang 1 Pak Erik. Orang Tidak udah makan ada 3 tiga di kok. situ. Kalau kau Ya 1 udah, tambah cukup. 1 tambah 1 3. Udah dijawab tadi, Tapi 1 Tuhannya kali 3 1 katanya. Udah. Cukup ya. 1 kali Tuhannya 1 dikali. apa? Ya, Ya oke, kalau 1 kali 1 makanya. ya, kalau 1 kali 1 sama dengan 1 berarti yang mati di tiang salib itu Bapak juga mati. Terserah Anda. Loh, kok terserah Anda? 1 dikali 1 sama dengan 1. Kami bawa 1 tambah 1. Kami bawa 1 tambah 1, Anda nggak terima? Oke, 1 kali 1 sama dengan 1. Firman dan Bapa, Yesus dan Bapa menjadi 1. Lalu yang mati di tiang salib, Yesus mati di tiang salib, Bapa juga mati di tiang salib kalau gitu. Ini parah nih. Ini. Kenapa kalau Tuhan mati di tiang salib? Apa masalah? Ya, sudah, berarti Tuhan mati selesai. Ya, udah, Kan nggak apa-apa. bangkit dia. Loh. Kau bicara sampai mati saja. Bangkit dia. Ini Makanya bicara dia menyatakan mati. bahwa dia Tuhan. Ini bicara mati Jangan bukan sampai bangkit. mati. Bicara Alkitab itu sampai selesai. Jangan bicara Siapa yang sampai bangkit? mati. Kayak lagi Bang Erik. Siapa yang bangkitin Tuhanmu? Siapa yang bangkitkan Yesus? Yesus mengatakan bahwa saya menyerahkan nyawaku dan aku mengambil kembali. Dia serahkan kepada siapa nyawanya? Kepada orang-orang berdosa untuk menebus dosa manusia. Jadi Tuhan menyerahkan nyawanya kepada manusia. Ya untuk penebusan. Itu kan Oh, untuk mengamankan. iya. Terus apa masalahmu? Dia serahkan dulu kepada manusia baru diambil lagi. Jadi nyawa Tuhanmu pernah disimpan sama manusia gitu ya selama 3 hari. Nanti mau bangkit baru diambil lagi nyawanya gitu. Ini kayaknya ada syarat terima nyawa nih, sertiwa nih. Berikan nyawa Orang Mas Sartijab untuk mengambil kembali. Sertiwa Bang, kalau sertijab bukan jawab. Ini sertiwa loh, syarat terima nyawa. Apa masalahnya? Dia Tuhan. Nggak ada Makanya masalah, dia Bang. Orang menyatakan kita- bahwa dia bangkit. Kita ini nggak mencari masalah Bang, nggak ada yang masalah. Santai kita. Ya sudah. Berapa hari nyawanya diserahkan itu? Bang, nyawanya itu diserahkan kepada siapa berapa hari? Robin, Pak Robin kasih tahu dulu itu Pak Ampi, Pak Robin. Guys, kayaknya semakin jauh dia Pak Robin. Kamu yang semakin jauh. Kamu tidak memahami Alkitab. Kamu mau memaksa. Berapa hari dia serahkan nyawanya Bang? Jelas di situ abang. Ayat Alkitab itu sudah jelas. Tinggal baca saya dan kau pahami. Gimana? Saya nggak tahu Bang. Berapa hari Bang? 3 hari. Oh 3 hari.
Jadi 3 hari Tuhanmu kehilangan nyawa. Iya bang ya. Terserah abang. Ya kamu sendiri yang ngomong loh 3 hari kehilangan nyawa karena dia. Iya, saya jawab sesuai Bible 3 hari. Terus 3 hari. Jangan kau bilang saya yang ini. Berarti 3 hari baru nyawanya diambil lagi gitu. Ya. Dan dia menang atas maut. Terus apa masalah? Terus siapa yang bangkitin dia Tuhanmu? Tanya lagi, tadi sudah dijawab. Siapa itu jawabannya? Ayatnya sudah jelas, aku menyerahkan nyawaku dan aku berhak mengambil kembali. Jadi bangkit sendiri. Begitu abangku. Setelah dia bangkit dia menjadi Tuhan atau menjadi apa? Apa menjadi Tuhan? Dia sudah dari Tuhan dari kekal. Tapi kan dia mati, masa Tuhan mati? Kenapa? Apa masalahmu kalau Tuhan mati? Kau membatasi Tuhan punya cara. Waktu Tuhan mati siapa yang ngatur alam semesta? Tuhan mati itu dia Tuhan. Dia bisa di mana-mana dia ada. Apakah Tuhan mati Tidak masih bisa seperti bekerja? kau mati, Muhammad mati dan selesai. Apakah Tuhan mati masih bisa bekerja? Kamu ada di mana? Coba saya tanya. Ya, ntar dulu ini dulu belum kelar kok mati ini dulu. Alammu di mana? Kau dari tadi bertanya-tanya Iya, terus iya. bertanya. Iya. Sekarang saya tanya. Ini Tuhan Alammu mati yang ini. mana? Alammu yang mana dulu? Alam yang mana gimana sih tunjukkan pertanyaannya? alammu. Iya, Gak bisa alammu ditunjukkan mana? kan nggak bisa dilihat. Iya, makanya alammu tidak ada. Iya terus bapaknya Yesus ada nggak? Terus alammu Coba tidak tunjukkan. ada. Coba tunjukkan bapaknya Yesus ada nggak? Bapaknya Yesus itu yang menyatakan bahwa kalau kau melihat bapaknya Yesus, saya Yesus. berarti kau melihat Bapa. Kok bapaknya Kalau kau Yesus melihat adalah saya, Yesus? Kau melihat Bapa. Coba tunjukkan yang mana Yesus. Gambarnya yang mana? Yang mana? Banyak. Yang mana Yesusnya? Coba Gimana tunjukkan. itu alammu? Alammu saat-saat Iya apa? coba Saat tunjukkan cair, yang saat mana padat. Yesusnya. Yang Yesus yang mana? Ini parah nih. Ini parah Dari nih. tadi tanya terus. Saat cair kah saat padat Ini alam? parah nih. Gimana Mas Ben? Parah apa enggak nih Mas Ben? Wah, Parah apa kau yang parah? Urus dulu Mas Ben. Saya mau minum dulu minyak rem. Alammu saat padat atau Diurus saat cair? dulu. Oke, Diurus. akalmu ada nggak? Kau berakal nggak? Kau tadi berakal tidak? Ya kita berakal, tapi nggak kelihatan Iya. akalku. Nah, akalmu kelihatan nggak? Makanya Ya, akalmu ada yang nggak? tak kelihatan itu tadi dijelaskan. Kenapa kau kan ngotot-ngotot Tuhanmu terus? kelihatan. Yesus itu kan terlihat, berbentuk dia. Kata Yesus nggak bisa dilihat, Bapak. Kata Yesus, kalau kau melihat saya, kau sama juga. Kata Yesus, Bapak tidak pernah dilihat. Suaranya pun tidak dapat kau dengar. Gimana coba? Kata Yesus, Bapak itu tidak akan pernah dilihat. Alammu tidak Kata ada. Musa juga begitu, sama Alammu itu halnya. bagian menghayal. Iya, oke, nggak ada masalah. Itu kan menurutmu. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu Allah juga menampakkan dirinya kepada Musa, kepada Abraham. Oh, di mana itu datanya? Di mana datanya? Jadi Musa menuhankan Yesus. Hah? Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Salomo, Daud, dan seterusnya itu menyembah Yesus. Allahnya orang Israel itu menampakkan dirinya, tidak sama seperti Iya. Alammu tidak ada. Iya, yang datang sama Abraham, Musa itu Yesus atau tidak? Yotefafe itu sudah Yesus. Yotefafe Ya berarti yang Musa, menyelamatkan Yesus. Abraham, Ishak, Yakub, David atau Daud, Salomo itu menyembah Yesus. Sama Maria juga mamanya. Tidak ada yang menyembah Maria kau ini. Bukan.
Maria menyembah Yesus, Abraham menyembah Yesus, Musa, Isa, Yakub, Salomo, Nehemia, Yeskiel, siapa lagi? Yeremia, Nahum. Itu semua menyembah Yesus. Ya, kenapa? Hah? Oh, Maria menyembah Yesus, Maria. Loh, kok hilang? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini parah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemana ini Bang Ampe nih? Terjun bebas, Bang. Aduh, tadinya saya mau pesen ini Kang sama Kang Ampe. Suruh minum obat dulu. Iya, tadi suruh pulang dulu dan minum obat cacing, kayaknya kemian tuh orang. Aduh, parah ini. Teruskan perjuanganmu, Kang. Oke, Les. Ya, terima kasih Oke, ya, siap. Bangku. Terima kasih Bang. Saya izin keluar ya. Oke Iya, Bang, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leslie, selamat malam Leslie. Assalamualaikum, selamat malam. Leslie. Assalamualaikum, selamat malam. Kalau minta naik ngomonglah, jangan bisu. Ini kok semakin sulit dikendalikan ya. Kita ngomong apa serba salah kalau kita ngomong sama mereka. Allah mau Biar mana? yang menilai. Kita yang jawab menilai yang bawa baik-baik. aja. Kita jawab baik-baik mengenai pertanyaannya, belum tentu dia denger gitu. Dia kalau ada orang bertanya itu Tuhanmu mana? Sebenarnya pertanyaan juga salah. Tuhanmu yang mana ya Allah? Mana Tuhanmu itu? Tunjukkan ya, nggak bisa lah kita tunjukkan. Sebagai orang berakal, ya alam semesta ini ada, kita ada di sini, ada yang menciptakan kita. Berarti ada sang pencipta itu, Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau berakal ya. Cuman dia itu ingin tuh percaya sesuatu kalau bisa ditunjukkan. Dia yang ditanya balik, kalau begitu tunjukkan Tuhanmu yang mana? Nggak bisa juga kan? Dia serba sulit memang diskusi sama orang yang gejala-gejala awalnya begitu. Serba salah Bang Andi. Serba Satu salah. tambah satu. Pengennya 1 kali 1, bila disatuin pengennya dipisah. Serba salah. Jadi ya kita perlu sabar-sabar lah menghadapi orang-orang yang kayak begitu. Iya, mereka juga serba salah Bang Andi. Serba salahnya mereka ngapainlah ngurus-ngurus agama kami. Ya kawannya nggak mau berhenti. Ya kalau nggak mau saling ngurus ya terjemahnya dibenerin dong. Jangan mempergunakan istilah dalam Al-Quran, udah. Mempergunakan kata Allah aja kok kamu nggak punya hak gitu. Di mana ngambilnya itu kata Allah coba? Nggak ada tuh di Bible. Tapi dipakai, disalahgunakan, dia sendiri tidak percaya yang dia pakai gimana coba? Dia pakai kata Allah, terus dia tanya Allah mau mana? Lah, terus kenapa lu pakai? Gimana coba itu Pak Robin? Nah itulah pengajaran-pengajaran yang tidak baik bagi Yang Maha Kuasa. Jadi makanya saya dari tadi saya ketawa terus. Jadi dari buahnya saya udah bisa melihat kok. Jadi yang cumannya ini tadi saudara kita aja ajak dia untuk jadi lucu-lucuan. Ya, iman yang sebenarnya sebagai Kristen sejati enggak seperti itu. Ya, dia mempertanyakan Tuhan. Sebenarnya tadi gampang kalau sama saya dulu dikatakan mana Tuhanmu, mana Allahmu. Ini hidup saya. Udah itu aja. Saya mah gitu aja jawab, simpel-simpel saja. Di mana? Memang buktinya ini. Bahwa Yang Maha Kuasa itu yang tidak kelihatan tetapi ada. Nah ini hidup saya. Jelas kok. Apa isi susah pusing-pusing mikirin itu. Kalau Pak Robin jawab sebagai Kristen ya silakan. Iya kan? Tapi karena kan saya apapun punya ya, itu kan dari Yang Maha Kuasa.
Kalau dia mau cari buktinya mana yang Maha Kuasa itu namanya si Thomas. Nah, Thomas lah yang nggak percaya kepada yang Maha Kuasa. Ya itu pengajaran-pengajaran Thomas. Lihat dulu baru percaya. Makanya dia hanya lihat dulu baru percaya. Ya, makanya dia mempertuhankan yang kelihatan. Ya ada uang, ada barang gitu ya, pengennya. Nah, itu. Sementara seperti saya sebagai Kristen sejati, nggak ada juga barang, saya tetap percaya. Itu. Jadi itu bedanya. Karena saya menjalankan seperti apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Nah, sebenarnya banyak Kristen-Kristen menantang, melawan. Dibilang jangan mempertuhankan manusia, mempertuhankan itu jelas dalam Yeremia 17 ayat 5 itu kan. Terkutuk. Itu perkataan daripada yang Maha Kuasa. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Yang mempertuhankan manusia juga jadi antikris kok. Makanya kita jangan coba-coba. Tapi itu terserah pilihan mereka. Pak Robin, kalau ada orang bertanya, dia tidak percaya kalau dia nggak bisa lihat, berarti namanya PA. Itu secara ilmu dunia ya. PA. Kenapa? Karena dia punya akal. Dia mengaku punya akal, tapi dia nggak pernah lihat akal. Ya. Nah inilah yang banyak sekarang kekristenan ini. Izin sebentar. User, selamat malam. Assalamualaikum. User, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, lanjut. Makanya saya udah pernah katakan ini kepada saudara-saudara saya Kristen. Oke lah, ketiga tidak ada ciptaan di dunia ini. Ketiga tidak ada langit dan bumi ini. Apakah Tuhan ada? Dikatakan ada. Nah, tapi dia lebih percaya kepada yang ada daripada yang tidak ada. Sekalipun kepada yang tidak kelihatan tetapi ada. Nah, dia lebih percaya kepada yang ada dan kelihatan. Nah, itu makanya repot. Jadi kita mau bilang apa lagi? Saya sebagai Kristen juga, saya udah disesat-sesatkan. Habis gimana? Jadi kalau Kristen ini banyak kemakan doktrin, kemakan ajaran-ajaran manusia. Itulah melalui hamba-hamba Tuhan. Ya. Kebanyakan makan air ketuban. Iya, itu makanya saya bilang, marilah kita belajar menjadi Kristen yang benar-benar. Ya, jadi begini. Kalau seorang Kristen ini Kristen yang benar, Pak Robin, Kristen yang benar itu seperti apa sih? Ya, yang menjalankan sesuai dengan kehendak yang Maha Kuasa, yang tanpa ada intimidasi daripada dunia ini. Nah itu. Jadi berserah dirilah kepada yang Maha Kuasa, kepada Pencipta seutuhnya, jangan kepada dunia ini, ya, termasuk cipta-ciptaannya itu. Kalau ada misalnya Yesus itu Tuhan, Yesus disembah itu Kristen benar apa menurut Anda seperti Kristen benar atau tidak benar? Tidaklah, kan dia tidaklah, itu kan jelas ayatnya sendiri juga, ayat kekristenan juga sudah mengatakan, kan terkutuk bahkan menjadi antikris yang menyembah manusia, yang mempertuhankan manusia, yang nggak percaya manusia itu datang ke dunia ini. Dia percaya manusia itu datang ke dunia menjadi Tuhan. Nah, itu kan menjadi antikris. Itu dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 itu jelas kan. Sebenarnya itu kalau mereka jujur, jadi makanya begini, pembohong itu selalu banyak alasan. Tetapi orang jujur tidak pernah membawa alasan. Nah itu. Jadi kalau udah banyak alasan ini udah. Saya nggak lanjut lagi berbicara kepada orang seperti itu. Karena selalu banyak alasan. Oke, Bro Herman. Ya, Bro. Bro Herman, menurut Pak Robin, Kristen yang benar itu Yesus bukan Tuhan. Gitu loh Pak Herman. Iya. Itu yang benar. Karena itu yang diajarkan Yesus sendiri kan. Sampurasun. Maksudnya Bang Sampurasun, yang Maha Kuasa gitu kan maksudnya. Bang, maaf nih, saya mau bicara sebentar. Pak Toten orang lagi ngomong, Pak Toten. Oh iya, sorry. Gimana Pak Herman menurut Pak Robin? Bang Robin, aku penasaran loh Bang Robin. Iya coba. Iya. Pak Robin gua gedein dulu. Bang Robin gua gedein Pak Robin. Yesus itu dia manusia biasa, maksudnya
eksis setelah Agak dilahirkan ke keras dunia, suaranya Pak, agak keras. atau sebelum dia lahir ke dunia dia sudah ada? Mana yang Gimana? benar, Robin? Mana yang Gimana benar? tadi? Coba agak keras Pak. Sebelum Yesus lahir ke dunia dia sudah ada apa belum? Sudah, itu jawaban yang benar, sudah. Kalau dia manusia sudah ada. Sudah. Makanya kata Yohanes kan? Berarti Itu jelas kata Yohanes Pembaptis. berarti nggak bisa dibilang manusia biasa juga kan? Kata manusia biasa jadi nggak tepat Ya. kan? Saya juga sebelum saya lahir saya udah ada. Sama dengan Bapak. Nah itu pengertiannya. Sebelum saya lahir saya udah ada. Di mana Bang Robin sebelum Bang Robin lahir? Di mana Bang Robin? Eksistensinya di mana? Ruh. Saya masih berbentuk ruh. Bro, oh. Belum berbentuk jasmani. Bang Robin punya pengetahuan dong ya Benar. sebelum jadi janin. Udah punya pengetahuan dong ya? Iya, saya ruh dulu. Janin. Ruh. Iya. Saya bentuk ruh dulu. Nah, itu di mana di Alkitab? Di mana di Alkitab dikatakan bahwa manusia biasa ini sebelum diprojolkan ke dunia sudah ada dalam sudah ada dalam bentuk roh. Oke. Tinggi mobil filsafatnya Pak Robin ini. Oke, kalau mau lihat itu nanti lihat di 1 Korintus 15 ayat 47 sampai 50. Nanti cari di sana. Nanti akan dapat jawabannya. Buat saudaraku. Nah, saya kasih tunjuk aja. Mana Bang Robin? Itulah kejujuran. Bilangkanlah Bang Robin. Bilang. Iya. Itu berarti kan pengetahuan yang sangat luar biasa itu. Bahwa manusia ini sebelum berojol ke dunia ternyata sudah ada sama seperti Yesus. Benar, Ada benar. di Alkitab. Wah, itu pengetahuan yang luar biasa itu Bang Robin. Benar. Adam juga sebelum dia ada ke dunia ini dia sudah ada. Enggak bunyikan dulu ayatnya tadi di Korintus tadi. Karena itu kan sesuatu yang penting. Pasti Bang Robin hafal. Hafal tapi nggak ada ini. Harus dilihat dulu dengan ini biar lebih jelas. Nggak ada HP saya. Satu lagi yang masih rusak. Nantilah. Nanti itu boleh dibaca ya. Siapa yang ada di sini ada HP 2. 1 Korintus 15 ayat 47 sampai 50. Nah itu, ini yang saya berikan kepada setiap Kristen mah ini. 15 ayat 47 sampai 50. 15. 15 ayat 47 sampai 50. Korintus 15 gitulah ya. Iya, baru dengar aku Bin. Kalau ternyata manusia ini sebelum diprojol ke dunia sudah ada eksistensinya. Iya. Berarti ya Yesus pun jadi manusia biasa. Karena kita pun sudah ada sebelum kita lahir. Ya manusia biasa. Benar, jadi benar. Yesus. Iya. Itulah Bang Robin nggak mau membunyikan ayatnya, jadi saya nggak bisa menganalisa. Mau membuka ayatnya pun banyak kali itu ayatnya kan. 1 Korintus 12 sekian. Jadi kalau orang mengandalkan Yesus, orang Kristen mengandalkan Yesus, antikris berarti Bang. Iya. Mengandalkan manusia kan? Benar, itu ada ayatnya dalam 2 Yohanes 1 ayat. Ah? Berarti antikris semua Kristen ini Bang Robin. Cuman Ya, kalau mempertahankan manusia. Ya itu firman yang Bang berkata. Robin lah Kristen yang betul. Bukan saya. Jadi Kristen yang benar itu menyembah dalam juga nurut mengandalkan dan Yesus. kebenaran. Ya, tidak diajar menyembah dalam manusia, tidak dia pernah soal diajar. itu. Ya benar, Itulah. saudaraku. Tapi orang Kristen ini kan kebanyakan memang mengandalkan Yesus. Iya, itu yang makanya saya Sekalipun bukan katakan. yang maha kuasa, tapi karena dia penguasa surga dan penguasa bumi, Iya. semua orang Kristen mengandalkan Yesus. Cuman Bang Robin yang enggak. Jadi selalu mengandalkan utusan. Bang Robin lah yang Kristen yang betul di sekarang. Amin, amin. Jadi siapa yang mengutus Yesus ini Bang Robin? Harus jelas dong. Nah, ya kan itu tadi saya katakan yang maha kuasa lah. Karena Bang Robin sendiri Kristen di dunia ini. Siapa yang maha kuasa itu? Iya, yang maha tidak terlihat. Mau kadang-kadang ngaku dia yang maha kuasa, apalagi lagi mabuk. Aku yang maha kuasa katanya. Ini kalau tetangganya ngaku enggak, itu bukan yang maha kuasa.
Kalau ngaku hanya sekedar ngaku, kenapa kelihatan? Marga Pardede Nanti juga suruh dia ditangkap pergi dulu ini. jalan-jalan. Kalau mabuk dia aku yang maha Aku kuasa. lah. Awas kalian. Ya suruh nanti dia nggak ada. Kalau masih ada dia kelihatan nggak maha kuasa itu. Suruh dia nanti jangan kelihatan. Biar kita anggap dia maha kuasa. Kalau masih kelihatan dari mana? Harus jelas lah Yang maha kuasa yang dia. maha kuasa ini bang. Ketika aku ngaku semua orang nanti. Aku yang maha kuasa. Iya, Apa banyak yang nanti. Yesus katanya. Dia yang mengaku yang maha kuasa, tapi yang kelihatan. Kepala itu mati. Yang nggak kelihatan jarang, nggak ada. Banyak, itu benar pas itu. Bisa aja dia menjelma jadi manusia yang maha kuasanya. Iya Dia jadi bisa. manusia, datang dia jadi manusia kan bisa. Malaikat pun katanya. Benar. Pasnya itu bisa lah. Tapi selagi kalau dia masih kelihatan, itulah buktinya bahwa dia nggak maha kuasa. Tapi kalau dia nggak kelihatan lagi nanti di dunia ini, baru berarti itu yang maha kuasa lah dia. Wah, Nyi Roro Kidul pun nggak kelihatan ya bang. Mana Kelihatan, sering dia naik, masih sering dia naik. Tapi orang percaya ada. Iya, masih sering dia naik dulu. Dulu. Sama seperti Yesus kan dulu masih ada. Masih ada, itu kelihatan kan? Pada awalnya tetap masih kelihatan. Maksudnya itu jangan dia kelihatan. tahu ya. Hah? Tahu Bang Robin, hebat kali Bang Robin ya. Nyi Roro Kidul tahu sering Iya, tahu. itu dari dulu kelihatan, pertama-tama kelihatan. Sekarang aja nggak kelihatan, sama seperti Yesus. Dulu kan kelihatan. 2000 tahun yang lalu kan masih kelihatan, sekarang nggak kelihatan lagi. Ya itulah berarti kan Nyi Roro Marga apa ya Kidul kau, Le? Marga apa kau? kelihatan berarti yang maha kuasa lah Nyi Roro Kidul. Iyalah, Aku. termasuk lah itu. Marga apa? Marga Saragi. Oh, Saragi, berarti Parna ya? Ya, Horas lah, Le. Tanggal Horas. ini Marga Pardede kalau mabuk gitu dia bang. Gimana? Itu dia dibilang aku maha kuasa. Tanggaku Marga Pardede kalau mabuk mau dia bilang aku maha kuasa. Nah, kalau masih kelihatannya dia ngomongnya mabuk, bukan maha kuasa itu. Ah, jangan percayai. Tapi kalau nggak kelihatan dia, suaranya, bolehlah. Jadi ada yang maha kuasa di dalam kerajaan surga, ada yang maha kuasa di dalam kerajaan neraka. Jadi begitu. Ini cara memandangnya ini juga harus punya namanya kodam. Kalau nggak punya kodam, kita nggak bisa sampai. Tahu aku dengar kali berdua itu wah. Kayaknya Pulang Pardede ini. ya. Apa aja kau bilang? Apa yang kau bilang, Le? Namanya kelama bagi kamu dua. Si Lucy-nya itu Pak, ya, maha kuasa dalam neraka. Halo Koko. Namanya kelama bagi kamu dua. Yang satu yang tidak kelihatan, yang satu begini bawa lagi Marga Pardede sedang mabuk. Apa? Kau tahu deh, kau bukti. Lanjut, Aduh, si partai Marga Pardede, Pak. Bilang sudah pergi kah? Semua pergi tak Marga Pardede. Pergi tak memang. Kalau Marga Saragi, udah pemabuk. Pemabuk atau dewa mabuk berarti Ini lama-lama Komal pindah ke Sumatera Utara nih. Woi. Enggak Komal lama-lama pindah nih ke Medan. Di Medan juga ada Komal itu. Jadi kenapa sih? Jadi udah nih diskusinya udah beres. Lepas Dede. Udah beres. Aduh Bu. Tuh, kasih kesempatan lu buat Pak Beni ngomong. Itu penonton udah beli tiket. Udah 700 orang tuh yang beli tiket. Masa belum ada pertimbangan ya? Godam Pak Robin. Pak Robin. Banyak beli tiket, kasih lu kesempatan sama penonton itu. Silakan naikkan Kristen dulu. Saya ini tadi kenapa langsung turun itu siapa tadi itu saudara kita itu. Aduh, enak sebenarnya. Ciampi. Oh, Ciampi. Udah nggak ada. Langsung turun dia. Ngomong sama saya sepatah dua kata, udah nggak bisa lagi bergerak dia. Ya udahlah. Sebenarnya itu mengatakan saya, berarti Kristen sesat kalau seperti yang lain-lain itu. Apa? Sama, tenanglah. Aku juga sering jadi bilang sesat aku bidan. Pernahnya Bang Pardede abang ngobrol dengan ini Nabi Luga.
Wah, itu di bawah kita jauh itu. Jauh di bawah kita itu. Dia sekali-kali masih sekali-sekali naik surga. Kalau saya udah tiap hari naik surga. Bahkan lebih tinggi dari saya kan. Saya tiap saat masuk surga. Dia cuma sekali-sekali. Oh, berarti Bang Parde lah yang nadi yang betul ya kan. Masa lu gas sekalinya dia. Iya. Makanya kalau aku naik si Luga itu langsung diam aja dia di roomnya. Dia sekarang pakai akun beda, bukan akun Luga. Pakai akun berapa akunnya itu kemarin. Dikiranya saya nggak tahu. Namanya Kodam itu pasti tahu lah suaranya. Nggak bisa lari itu dari suaranya. Kemarin langsung saya kick. Kamu jangan melebihi dari Tuhan kamu. Bilang gitu. Ya pokoknya udah semua udah pada kenal ini akunku yang baru ini. Kalau akun yang populernya itu yang warna biru Robinnya. Nanya dulu Bang Pardede, kalau gereja ke gereja mana ya Bang Pardede? Kalau aku gerejanya bukan di bangunan, di dalam tubuhku sendiri. Iya. Oh. Rahasia gitu lah ya. Tahu? Enggak, bukan rahasia. Rahasianya? Gerejaku di dalam tubuh. Enggak, gerejaku di dalam tubuhku sendiri, bukan di bangunan. Mirip jawabannya kayak Mormon ya, kayak Mormon, kayak apa namanya itu yang suka menjadikan Yahweh itu. Enggak, mirip tapi enggak serupa. Itu, apa itu namanya? Apa yang namanya? Oh, Sasiopa. Bisa coba. Siapa? Sasiopa. Bukan, ada yang menjelek-jelekan Siapa yang Yahweh. menjelek-jelekan Yahweh? Enggak ada gerejanya, tapi ngaku Kristen. Marsionis. Oh, Sasiopa itu. Marsionis. Enggak, kita enggak itu jauh. Enggak gitu. Itu enggak masuk sama kita itu. Orang itu kalau ditanya mana gerejamu, enggak ada gereja katanya. Tapi aku Kristen. Iya kan gini, kan gereja yang sesungguhnya itu bukan bangunan, bukan yang dibangun oleh manusia, tapi yang dibangun oleh Yang Maha Kuasa. Apa yang dibangun oleh Yang Maha Kuasa? Tubuh kita masing-masing. Nggak pernah manusia membangun manusia. Tetap yang membangun itu adalah Yang Maha Kuasa gitu. Tapi adanya perlunya berhimpun bersekutu kan gitu. Jadi yang paling cocok mana sekian banyak gereja, masa tak satu pun gak ada yang pas. Tapi itu bukan dibatasi. Gak ada satu pun yang pas. Berhimpun itu saudaraku di mana saja bisa. Iya. Ya, berhimpun itu di mana saja bisa, bebas. Kayak aku. Kayak aku kan di AKBP. Tapi di Lapo Tua juga kita bisa berhimpun kok. Kepala pendeta itu sama aku. Dengar, di Lapo Tua juga kita bisa berhimpun. Kalau itu kan nongkrongnya itu kalau Lapo Tua. Berhimpun juga itu namanya. Tapi nggak berhimpun di dalam apa nggak tahu. Misalnya ya, tetap intinya berhimpun. Kalau nikah misalnya anakmu kan perlunya dipanggil gereja. Itunya. Iya, tubuh saya kalau dipanggil gereja iya, setuju saya. Ini ngebahas apa jadinya ini? Mana gereja? Woi, cabe naik, cabe naik. Bro, Ben. Apa kalau Bang Pardede ini mana bisa kita tanya yang serius-serius? Udahlah, Bang Benny dulu, tanya dulu Bang Benny. Nah, itu teman saya itu saya hormati itu Bang Benny. Silakan naikkan ke Kristen Bang. Silakan. Oke, saya sambut dulu ya. Ya, silakan. Pak Odi, selamat malam. Assalamualaikum Pak Odi. Ya, waalaikumsalam. Saya Muslim Pak. Oh ya. Muslim. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Ya, tadi saya lihat ada Mas Saha naik itu. Aduh, coba tadi Bang Handi tadi nanyakan ke dia masalah Yesus live streaming tuh. Jadi enak dengarannya tuh Pak.
Oten satu itu kalau masuk. Ya di atas ini ada Pak Herman sama Pak Robin Kristen. Nah, mereka nggak mau diskusi, malah ngobrolin cabe, bawang, minyak, entah apapun dia ngobrolin sama mereka berdua. Ya. Kok jadi cabe? Iya Ya sih. mungkin Pak Odi ada yang mau Tadi ditanyakan kepada Pak makanya saya Herman atau dengar Pak Robin, tadi dari silakan. Pak Robin bilang dia ya kan saya dengar dari Pak Robin Parde. Gejala awal aja dulu, gejala awal apa dulu ini itu semua luar ini. biasa. Makanya saya langsung masuk akal itu ceritanya Pak Robin itu. Saya turun dulu Pak, saya senang dengar ceritanya Oten kalau ngelawak gini ya. Terima kasih Pak, silakan turunkan saya. Ya iya, Pak terima Bimani. kasih Pak Odi, terima Baik. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Iya. Oke Pak Ben, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan aku sudah. Pak Robin ya kadang suka bingung saya, naikkan Kristen katanya dia Kristen, jadi gimana ini? Ya kan saya kan tugas saya mau meluruskan Kristen dulu. Ya. Oh begitu. Nah, saya naikkan orang Hindu aja ya. Oh, boleh. Nah, itu lebih seru lagi tuh. Lebih seru lagi kalau ada orang Hindu mah lebih seru lagi. Siapa yang bilang ini? Mohon kapan mau syahadat tulang, Pak Didi? Gimana sih aku mau syahadat? Aku udah syahadat berkali-kali. Syahadat yang betul lah, yang Ya, baik. syahadat lah kau Bang Pardede. Aku udah bersahadat. Aku setiap begini. saat Allah syahadat. juga yang maha kuasa loh. Begini tulang. Masih kesempatan. Kitab suci, kitab yang dikatakan kitab suci Bible yang diimani orang Kristen, ternyata ada beberapa denom yang bertolak belakang mengenai sisi ketuhanannya Yesus ini. Seperti tulang Pardede mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, cuma utusan sesuai yang tertulis. Betul. Nah, tetapi di sisi lain, doktrin lain oleh para bapak-bapak gereja dan para pendeta mengatakan Yesus ini Tuhan, mengambil dari pengajaran Paulus. Tetapi dengan pengakuan dari mulut dari Yesus itu mengatakan dia itu bukan Tuhan, dia hamba. Dia adalah seorang hamba yang selalu berserah diri kepada Tuhan. Itu yang betul. Bagaimana kita ini harus apakah Anda masih mengimani Bible ini kitab suci? Ataukah apakah Anda harus tetap berdiri di sini sampai mati atau meninggalkannya gitu loh? Sudah. Nah, jawab tulang, Mak. Tidak mau jawab B. Jawabannya Filipi 1 ayat 21. Ima jawaban dah bere. Aham itu. Kau tahu bunyi ini aha? Aham. Tangi buat HP. Oke. Hidup Kristus, mati untung. Apapun yang terjadi dalam hidupku, tetap ketika aku hidup di dalam Yesus dengan sungguh-sungguh, aku akan memiliki keuntungan. Nah, itu yang aku imanin. Apapun yang terjadi, seperti apapun itu, biarlah urusan yang Maha Kuasa. Begitu bere. Ya. Oke, jadi sangat tulang. Hidup dalam Kristus seharusnya itu yang harus berpegang teguh dari ayat itu adalah orang Yunani. Tetapi kalau itu memang untuk dari sah pengajarannya Yesus, yang berpegang teguh dengan ayat itu adalah seharusnya orang Israel, bukan dari di luar dari orang Israel. Karena pengajaran Yesus ini berapa kali dikatakan, aku diutusannya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kisah Para Rasul 13. Dia sesuai yang dijanjikan, inilah akan dibangkitkan juru selamat, yaitu Yesus untuk orang Israel.
Buka bukunya. Ya, saya jawab mau non. Apakah Tuhan Allah itu hanya Tuhan orang Yahudi? Nah, biar kasih jelas. Jadi Odo Kita perlu tidak kita begonok sono tulang. Kita itu tidak masuk kepada Allah yang sang pencipta langit dan bumi. Yang kita bicarakan ini mengenai pengajaran Yesus ini. Jangan dulu kemana-mana. Kita fokus dulu pengajaran Yesus ini untuk siapa dan kepada siapa. Sehingga Anda harus berpegang teguh mati dan hidup itu hanya kepada Yesus. Sementara pengajarannya ini kepada siapa dan untuk siapa gitu loh. Nah, pengajaran ini untuk semua bangsa. Mana dalilnya? Nanti baca dalam Roma 3 ayat 29. Ya, bukan untuk orang Yahudi. Jadi Allah itu bukanlah hanya Allah orang Yahudi, tetapi Allah lain, bangsa-bangsa lain. Nah, itu. Jadi di sini yang aku perkuatkan, berarti bukan hanya orang Yahudi. Yang kita bicarakan Ya, ini termasuklah bukan yang kita bicarakan ini bukan Allah, bukan Kalau Allah, bukan. hanya Tuhan orang Yahudi, oke lah. Apa? Iya. Kalau di dalam itu namanya Allah. Allah itu bukan hanya Allah orang Yahudi, tetapi Allah lain, bangsa-bangsa lain. Jadi siapa bangsa-bangsa lain ini? Termasuklah kita ini. Bangsa Indonesia, bangsa Inggris. Nah itu. Jadi kalau hanya diklaim itu hanya Tuhannya orang Yahudi, ya sangat-sangat kecil itu namanya. Berarti Tuhan bukan Maha Kuasa itu. Bukan itu yang kita bahas ini tulang. Yang kita bahas ini itu adalah maksudku. pengajaran Yesus ini. Kalau Allah itu seharusnya itu adalah Tuhannya seluruh umat manusia. Tetapi sebagian itu manusia benar. ini tidak. Tetapi ini yang kita bicarakan ini adalah pengajaran Yesus ini loh. Karena tulang tadi membawakan Filipi 1 nomor 1 itu hidup dan matinya itu apa tadi di sana? Filipi 1 nomor 1 untuk mengimani dan untuk mati pun untuk Yesus gitu. Hidup Kristus, ya hidup Yesus, mati untung. Jadi maksudnya di situ bukan karena kita di dalam Yesus, tapi ketika kita mengikuti Yesus, ajaran daripada Yesus itu dengan benar, maka ketika kita memiliki kematian, kita akan untung. Gitu maksudnya. Ya, mengikuti apa ajarannya. Tapi sekarang banyak Kristen tidak mengikuti ajarannya. Nah, makanya bertolak belakang. Oke tulang. Begini tulang. Dasar tulang mengatakan mengikuti ajaran Kristus. Ajaran Kristus ini terus jelas-jelas Yesus mengatakan, aku ini hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Hanya, bukan untuk yang lain di luar dari orang Israel. Terus yang kedua tulang. Di ayat selanjutnya itu, di Matius 15 itu nomor 26. Kalau saya tidak salah tadi membacanya itu. Di luar dari orang Israel itu dikatakan anjing loh. Bagaimana coba? Nah, jadi yang hilang itu termasuklah yang orang yang tidak dapat. Itu artinya yang hilang. Ya, yang tidak ketemu. Sudah? Ya, itu masuknya. Jadi termasuklah kita-kita ini. Maka dikatakan Dok, kalau kita bahas domba tulang, kita bisa baca itu di Yeremia 50 nomor 22 kalau saya tidak salah. Jadi begini, kalau itu hanya untuk orang Israel, berarti untuk orang Arab juga nggak termasuk itu. Memang tidak. Sementara ya yang dilakukan oleh orang Israel diikuti oleh orang Arab, seperti sunat contoh. Ya, sebenarnya kita jangan ikutin itu. Makanya apa dikatakan kenapa Yesus Nabi? Itu salah satu begini tulang. Kalau mengenai sunat silakan. itu tulang, kalau mengenai sunat itu kita harus tahu Nabi Muhammad ini adalah keturunannya siapa. Begitu loh. Umat Islam itu mengikuti milah Ibrahim. Oke, Yesus itu keturunan siapa? Yesus keturunan siapa? Sunat nggak Yesus? Sunat kan? Sunat. Nah, itu keturunan siapa? Yahudi kan? Iya. Iya, itu yang saya maksud. Yahudi ini keturunan siapa? Abraham kan? Iya, semua itu adalah bapak segala bangsa adalah Abraham. Kalau dalam Muslim Nabi Muhammad keturunan dari siapa? Abraham kan? Keturunan dari Adam. Nabi Muhammad sama dengan kita semua.
Iya, kalau kita tarik garis dari sisi keturunan silsilah itu bahwa Intinya aja saya ambil, intinya nggak usah. Intinya aja langsung. Kita semua adalah keturunan Adam, termasuk orang Yahudi. Semua bangsa-bangsa yang di dunia ini diawali dari Adam. Tidak ada manusia lagi yang kedua yang diciptakan. Ya, manusia yang ketiga. Kalau manusia kedua ada. Songono tulang sama kalau kita punya marga ini. Kalau kita ini kan punya marga ini, kita punya silsilah sampai kepada opung dan leluhur kita itu sampai. Begitupun juga kepada Nabi Muhammad. Kalau ditarik urut sampai kepada ke Pak Ibrahim. Kita bersaudara kepada Nabi Ismail. Begitu. Ada, ya, ibunya Ismail juga ada dua. Ibu tiri dengan ibu kandung. Ibu kandungnya siapa? Siti Hajar. Kalau ibu tirinya siapa? Siti Sarah. Itu saya paham, bereku. Saya paham sampai ke sana. Halo, shalom. Assalamualaikum Pak Ustaz Buya. Iya, itu saya paham. Saya udah dari sana semua. Makanya saya lebih menyembah ruh daripada menyembah yang tertulis, bereku. Begini tulang kan tadi mengatakan kenapa harus mengikuti orang Israel sunat? Bukan kita mengikuti orang Israel. Tidak, kita mengikuti Mibla Ibrahim. Sebenarnya kita juga Ibrahim juga, seperti saya, Ibrahim juga yang saya ikutin. Saya mengikuti aturan daripada yang Maha Kuasa, itu yang lebih tepat. Ya, saya nggak mengikuti manusia. Sunat nggak? Tulang sunat tidak? Saya sunat dua sunat. Ya, apalagi itu dua sunat? Saya dua sunat. Ini kan bingung kan? Yang pertama itu adalah sunat jasmani. Oh, dipotong kulupnya. Yang kedua sunat hati. Iya, dipotong kulupnya. Itu yang pertama. Tapi bukan itu yang paling penting. Untuk apa jasmani saya bersih, sementara hati saya nggak bersih? Nah ini perlu disunat dua-duanya, gitu. Nah ini saya dapatkan dari ruh, bukan dari manusia. Kalau dari manusia yang saya dapatkan kebenarannya sunat jasmani, gitu. Kalau dari ruh, ngomong Pak Robin sunatnya berapa kali? 2 kali. 2 kali katanya. Habislah. Sekali itu 2 senti yang pertama itu dipotong. sunat jasmani Pak Beni. Yang pertama sunat jasmani, yang kedua sunat ruh, sunat hati. Saya pikir itu pidongnya dipotong 2 kali, habislah. Enggak, sekali itu. Kalau sunat hati mas tinggal setengah hatinya. Jadi dari mana kita bisa diketahui bahwa kita itu benar-benar melakukan sunat? Ya, itu dari jasmani dulu, ya. Bagaimana kita mengatakan bahwa kita ini orang yang bersih, sementara yang kelihatan nggak kita sunat? Nah itu, makanya banyak kekristenan sekarang nggak mau sunat. Karena apa? Yang kelihatan saja dia tidak mau lakukan. Apalagi yang tidak kelihatan. Ya seperti hati. Nah begitu. Silakan naik. Nggak ada Kristen yang perlu di ini dulu. Oke, selamat malam Pak Robin. Bang Ben. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Ya, Bang Robin. Izin bertanya. Oh, siap. Boleh. Izin bertanya. Nah, semua ya 100% Kristen itu mengatakan bahwa di keimanan mereka itu bersandar kepada Yesus, betul? Betul. Oke, yang saya tanyakan betul. Di dalam Bible itu. Halo? Ya, halo, silakan. Yang saya tanyakan pertanyaannya, di pengakuan Yesus di dalam Bible bahwa dia itu beragama Kristen. Di mana bahwa dia itu beragama Kristen? Ya? Iya, di mana Yesus di mana Yesus itu mengaku di dalam Bible itu dia beragama Kristen. Jadi begini, Yesus itu tidak pernah mengaku bahwa dia itu beragama Kristen, ya. Tetapi arti Kristen itu yaitu terjadi di Antioquia. Jadi yang namanya pengikut Kristus itu dikatakanlah Kristen, ya. Jadi Kristen itu tercipta dari siapa? Dari ketika kelahiran daripada Yesus, atau kalau dalam Muslim dikatakan Isa Al-Masih. Nah itu makanya terciptalah Kristen, ya, karena kepercayaannya kepada siapa?
kepada Yesus yang membawa kebenaran daripada yang Maha Kuasa itu. Ya, yang percaya bahwa Yesus itu membawa kebenaran daripada yang Maha Kuasa. Percaya bahwa Yesus itu adalah sebagai utusan yang mulia daripada yang Maha Kuasa, gitu. Begitu, Pak. Sebentar, ini Ya, lanjut. Nah, kita kasih Pak. Bagaimana itu terjadi di Antokia? Kenapa macam-macam, Pak? Macam-macam sinyalnya ya? Oh, sebentar. Ya, cek. Udah bagus? Udah. Silakan. Sudah bagus ya? Oke. Nah, pertama Bapak bilang itu di Antokia. Berarti kalau kejadian di Antokia berarti setelah Yesus terangkat ke surga dong. Berarti Yesus sudah tidak kenal jemaat-jemaat Kristen dong. Gimana? Jadi yang membuat Kristen itu menjadi Kristen adalah orang Yahudi, Pak. Nah, yang membuat Kristen itu orang Kristen Yahudi. itu adalah yang membuat itu ejekan. Orang Yahudi. Arti Kristen itu ejekan. Mengejek Orang Yahudi atau Paulus? Ya, mengejek Yesus. Hah? Orang Enggak, Yahudi, atau Pak. Nanti baca sejarah. Nanti klik. Ya, yang membuat Kristen pertama siapa? Nanti itu orang Yahudi. Lanjut keluar, Pak. Nanti klik di Google, Pak. Kristen itu dibikin oleh Barnabas dan Paulus, Pak, di Antokia. Ya. Jadi begini, Pak. Itu di Kisah Para Rasul 11, Kisah Para Rasul 11 nomor 23 sampai 26. Coba dibaca dulu di situ, Pak, biar jelas. Nah, jadi begini, Barnabas itu orang mana, Pak? Enggak, dibaca dulu. Dibaca dulu, Pak. Iya. Dibaca dulu, Pak, biar jelas. Barnabas itu orang mana? Dibaca Barnabas dulu, itu orang biar mana? jelas, Pak. Hah? Ya kan Bapak kan udah tahu Barnabas orang mana. Siapa lagi tadi yang Bapak katakan? Nah itu aja intinya, Paulus Pak. Saya malah rekin intinya aja, Pak. Barnabas. Enggak, Paulus dan Barnabas. Orang mana itu Paulus dan Barnabas? Loh, masa Kalau Bapak Paulus nggak tahu orang mana? Paulus Barnabas orang mana?